Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai positioning komunikasi pemasaran dengan anggota Patron Batito Valian, Muhammad Rifan Fahri Fadila, Fiari Bonanza, Indri Taskira Putri, Angelista Permatasari, dan Syafira Anissa Utami. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang suatu produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan atau ciri khas tertentu di ingatan konsumen. Keputusan pemilihan target pasar merupakan titik vokal dari strategi pemasaran itu sendiri dan menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan pengembangan strategi positioning. Rumusan positioning menjelaskan perusahaan sewaktu akan melakukan produk positioning perlu mempertimbangkan 4 kunci utama yang disebut sebagai the golden rules of product, yaitu yang pertama, perusahaan perlu mengikuti tren dan dinamika pasar seperti tren teknologi, persaingan, sosial, dan ekonomi. Yang kedua, perusahaan harus memfokuskan pada posisi teknologi dan kualitas. Yang ketiga, perusahaan harus mentargetkan produknya pada segmen pasar tertentu, misalnya pada segmen masyarakat atas, menengah, atau bawah. Dan yang terakhir, yang keempat, perusahaan harus mau bereksperimen dengan tipe produk baru, kemudian perusahaan akan memperhatikan reaksi pasar. Peran rumusan tujuan dalam strategi perusahaan. Yang pertama, target market versus target audience. Target market merupakan siapa yang mengkonsumsi produk kita, sedangkan target audience merupakan siapa yang menjadi sasaran program komunikasi. Yang kedua ada message strategy, meliputi konsep, penetrasi pesan, pendekatan dan daya tarik, serta eksekusi pesan. Yang ketiga ada media strategi, kombinasi pengguna media massa, interpersonal, dan interaktif. Yang keempat ada line elements, meliputi soft sell dan hard sell. Soft sell ini lebih fokus untuk mendorong para pelanggan untuk mau membeli produk dengan cara persuasif, sedangkan hard sell yaitu menawarkan dan mengajak pelanggan untuk langsung membeli produk tersebut. Yang terakhir, budget, meliputi top down dan bottom up. Top down adalah pendekatan yang umum diterapkan dan arahnya ditetapkan oleh kepemimpinan dan disampaikan kepada tim dalam suatu organisasi. Sedangkan bottom up adalah arahan sebagian besar disuarakan dan ditetapkan oleh para karyawan dan disalurkan ke manajemen tingkat atas. Dalam membuat strategi bisnis, perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya pesaing yang akan dihadapi oleh perusahaan, kekuatan dari perusahaan, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, lingkungan dan budaya perusahaan, kelemahan yang mungkin akan dihadapi oleh perusahaan, dan pelanggan yang akan menjadi target perusahaan. Hal ini nantinya akan menciptakan beberapa strategi yang mungkin akan berguna bagi kelangsungan perusahaan. Peran rumusan tujuan kegiatan dan rencana kegiatan promosi. Marketing tidak terlepas dari perusahaan jasa ataupun produksi, karena marketing mempunyai peranan penting sebagai penghubung antara perusahaan dan konsumen. Dengan marketing, perusahaan bisa memasarkan, mempromosikan, dan mengkomunikasikan suatu produk maupun jasa untuk disampaikan kepada konsumen, dan konsumen dapat menerima informasi terkait produk, jasa, dan layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, sistem marketing dan komunikasi menjadi ujung tombak dalam perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun cara komunikasi untuk menghubungkan perusahaan terhadap konsumen, yaitu cara komunikasi umum. Yang pertama ada periklanan. Contoh dari periklanan yaitu iklan cetak dan siaran, film, brosur dan buklet, poster dan selembaran, display sign, point of forecast, bahan audiovisual, simbol dan logo. Selanjutnya ada promosi penjualan. Contoh dari promosi penjualan ada kontes, permainan, lotre, undian, produk sampel, demonstrasi, price pack, hadiah, coba gratis, jaminan produksi, promosi silang, diskon, potongan, rambat, atau pengembalian uang. Selanjutnya ada hubungan masyarakat. Contoh dari hubungan masyarakat yaitu sponsor, lobbying, seminar, pidato, laporan tahunan, majalah perusahaan, event, berita, aktivitas layanan masyarakat. Selanjutnya ada penjualan pribadi. Contoh dari penjualan pribadi yaitu presentasi penjualan, pertemuan penjualan, program intensif, dan contoh sampel. Yang terakhir ada pemasaran langsung. Contoh dari pemasaran langsung yaitu katalog, telemarketing, electronic shopping, kios shopping.
Selanjutnya, rumusan tujuan kegiatan promosi. Promosi adalah mengomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial atau orang lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Berikut tujuan kegiatan promosi. Yang pertama, menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit atau laba. Yang ketiga, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Yang keempat, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Yang kelima, membedakan serta mengunggulkan produk dibandingkan produk pesaing. Yang keenam, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, mengubah tingkah laku dan mendapatkan konsumen. Realisme dalam perumusan tujuan kegiatan promosi. Kunci dari konsep suatu strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan dan feedback yang diterima pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat berupa kualitas pelayanan dan harga barang yang baik. Sedangkan feedback diartikan adalah memberikan tanggapan atau respon. Nah, contoh feedback di sini adalah bila kita adalah seorang developer website, kita akan membuat website yang sesuai dengan kemauan klien. Ketika sudah selesai membuat website, pasti kita akan memperlihatkan pada klien dan meminta feedback dari mereka terkait apa saja yang kurang dan apakah ada revisi atau tidak. Perusahaan yang berhasil adalah perusahaan yang memastikan kepuasan pelanggannya dan memperoleh serta mengumpulkan feedback yang telah diterima oleh pelanggan. Nah, pada beberapa perusahaan, mereka menggunakan situs web perusahaan mereka sehingga pelanggan dapat meninggalkan komentar hingga pesan dan kesan terhadap produk yang telah dipakai. Prinsip SMART ada 5. Yang pertama, spesifik atau tujuan spesifik. Menurut teori manajemen tugas MBO, target yang spesifik akan memberikan efisiensi lebih kepada seseorang untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, measurable atau tujuan yang terukur. Hal ini untuk memudahkan dalam mendefinisikan capaian sukses dari pengerjaannya. Yang ketiga, achievable atau tujuan yang mungkin untuk dicapai. Pekerjaan yang diberikan juga harus sesuatu yang mungkin untuk diselesaikan. Ini berkaitan dengan 2 poin sebelumnya, yaitu detail dan dapat diukur. Yang keempat, realistik atau tujuan realistis. Pekerjaan dengan tujuan realistis berkaitan dengan menghubungkan sebuah tugas dengan kapabilitas orang yang mendapatkan tugas tersebut. Yang kelima dan yang terakhir, time based atau jangka waktu. Untuk dapat mengatur ritme tim, seorang manajer juga penting memperhatikan waktu eksekusi sebuah pekerjaan. Oleh karenanya, selalu perhatikan estimasi waktu dalam sebuah pekerjaan.